kabar dimanapun Anda berada? Izinkan saya menyampaikan dan berbagi praktek baik penerapan model pembelajaran problem based learning berbantuan software GeoGebra pada materi sistem persamaan linier dua variabel untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Cikajang. Salam PPG Indonesia. Perkenalkan, nama saya Evi Sulistiawati Ardianti, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022, jurusan Pendidikan Matematika, IKIP Siliwangi, Bandung. Banyak sekali pengalaman berharga yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan PPG ini. Mulai dari awal kegiatan sampai pada akhir kegiatan, saya didampingi oleh dosen-dosen profesional, guru pamong, serta staf yang membantu untuk saya mengembangkan kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional saya sebagai guru. Untuk bekal saya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Setiap kita terlahir berbeda. Setiap kita terlahir unik. Begitupun dengan peserta didik kita. Mereka memiliki karakteristik yang unik sebagai makhluk sosial. Setiap peserta didik membutuhkan gaya belajar yang berbeda dan kemampuan menerima informasi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kondisi pembelajaran saya saat ini masih bersifat konvensional dan hanya sebagian kecil peserta didik yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Sehingga dari kondisi tersebut, saya sebagai guru perlu membuat strategi pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran dengan harapan pembelajaran dapat lebih menarik, bermakna, dan terpusat pada peserta didik. Hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Hal ini dapat kita ketahui melalui wawancara terhadap peserta didik, observasi, atau survei menggunakan angket. Selanjutnya, guru membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan, memberikan berbagai pilihan, baik dari strategi maupun cara belajar. Pada akhir pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan kegiatan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan dalam pembelajaran. Pada tahap awal kegiatan, peserta didik diberikan tayangan video pembelajaran. Kemudian, peserta didik dapat mengumpulkan informasi dan data sebagai bahan diskusi kelompok pada tahap berikutnya. Informasi dan data yang telah terkumpul dapat dituangkan peserta didik ke dalam lembar kerja peserta didik berbasis digital. Pada tahap selanjutnya, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok secara heterogen. Dalam kelompok kecil ini, peserta didik berdiskusi untuk menuangkan apa yang mereka ketahui tentang informasi dari masalah yang telah didapat, apa yang ditanyakan, dan bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Pada tahap ketiga, guru membimbing penyelidikan kelompok peserta didik yang berdiskusi untuk mendapatkan pemecahan masalah yang telah didapat. Dalam kegiatan ini, memungkinkan peserta didik menjadi tutor sebaya terhadap temannya. Peserta didik dapat belajar mengemukakan pendapat terbaiknya
sebagai solusi untuk masalah yang telah didapat. Pada saat penyelidikan kelompok, peserta didik dapat menggunakan referensi dari bahan ajar digital atau sumber lain yang dapat membantu melengkapi solusi untuk penyelesaian masalahnya. Setelah semua kelompok menuangkan hasil penyelidikan kelompoknya ke dalam LKPD berbasis digital, tahap keempat peserta didik menyajikan hasil diskusi kelompoknya di hadapan rekan-rekan yang lain. Peserta didik dapat saling berinteraksi memberikan saran dan masukan kepada kelompok lain. Diharapkan pada fase ini peserta didik belajar mengomunikasikan hasil diskusi kelompoknya dengan lugas, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Dengan kegiatan ini, saya sebagai guru menanamkan pendidikan karakter terhadap peserta didik. Untuk mengonfirmasi jawaban yang telah mereka paparkan, peserta didik dapat mengonfirmasi kebenaran jawabannya menggunakan software GeoGebra. Penggunaan software matematika dalam materi sistem persamaan linier dua variabel merupakan pengalaman baru, sehingga dalam kegiatan ini tampak sekali motivasi peserta didik semakin meningkat dan rasa percaya diri mereka pun ikut meningkat. Harapan ke depannya dengan pembelajaran inovatif seperti ini, respon peserta didik semakin positif dan tidak menganggap matematika sebuah mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Pada tahap kegiatan akhir, peserta didik menyimpulkan poin-poin penting dari pembelajaran yang telah berlangsung. Peserta didik juga melaksanakan tes evaluasi untuk mengukur kemampuan pengetahuan yang telah diperolehnya. Tes evaluasi yang diberikan berupa soal uraian yang dibagikan kepada peserta didik secara online berbasis live worksheet. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya dan peserta didik melaksanakan refleksi kegiatan pembelajaran. Saya bertanya, bagaimana perasaan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL? Apakah LKPD dan media pembelajaran digital membantu peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan? Apakah mereka senang dengan pembelajaran berkelompok? Dan apa harapan mereka ke depannya agar pembelajaran bisa lebih baik lagi, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik? Setelah saya melaksanakan pembelajaran inovatif dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning berbantuan GeoGebra pada materi sistem persamaan linier dua variabel, saya menghadapi tantangan. Tantangan yang saya hadapi adalah saya harus beradaptasi dengan model pembelajaran baru. Saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran inovatif, media dan sumber belajar berbasis digital. Alhamdulillah, saya sangat terbantu oleh bimbingan dosen dan guru pamong, serta rekan-rekan guru PPG maupun rekan guru di sekolah tempat saya mengajar. Saya harus dapat memanajemen waktu pembelajaran agar setiap tahap kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Saya harus lebih sabar mendampingi peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri. Adapun manfaat yang saya dapatkan dengan pembelajaran inovatif ini adalah peserta didik lebih senang, tertarik untuk belajar matematika, dan memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dalam belajar matematika.
motivasi peserta didik lebih meningkat dari pembelajaran sebelumnya. Hasil belajar peserta didik juga ikut meningkat, yang terlihat dari banyaknya peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif, dan peserta didik lebih antusias, lebih interaktif di dalam pembelajaran. Rencana masa depan saya dengan hasil evaluasi yang positif dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan software matematika, saya berencana menggunakan model pembelajaran PBL ini pada materi yang sesuai dengan karakteristik PBL. Begitupun, model pembelajaran inovatif lainnya dapat diterapkan pada materi matematika yang sesuai dengan karakteristik materi itu sendiri. Saya akan terus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif terhadap peserta didik agar memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Semoga praktik baik dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan software GeoGebra pada materi sistem persamaan linier dua variabel dapat menginspirasi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang lebih baik pada peserta didik kita. Semoga praktik baik dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan software GeoGebra pada materi sistem persamaan linier dua variabel dapat menginspirasi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran yang lebih baik pada peserta didik kita. Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa dalam karir saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada LPTK IKIP Siliwangi Bandung yang selalu siap sedia memberikan pelayanan prima bagi mahasiswanya, seluruh dosen dan guru pomong yang telah membimbing saya selama kegiatan ini berlangsung. Semoga LPTK IKIP Siliwangi Bandung selalu menjadi lembaga unggulan dan berdaya saing. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 3 Cikajang, Ibu Haji Cucu Juarsi SPD, yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan PPG ini. Terima kasih kepada rekan-rekan PPG, terima kasih kepada guru dan seluruh siswa SMP Negeri 3 Cikajang yang telah membantu dan memotivasi saya dalam kegiatan PPG. Serta saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.